derajatnya orang yang berilmu lebih daripada orang yang beriman biasa. Mengapa antara satu derajat dengan derajat yang lain seperti perjalanan 500 tahun? Artinya tidak bisa dijangkau bagaimana derajat orang tersebut. Jadi dunia ini adalah tempat engkau beramal, tempat engkau berlomba. Maka ketika engkau jalankan amal ibadah yang baik, engkau dinaikkan derajat sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala jaminkan, maka di saat itu keutamaan orang yang memiliki ilmu dibanding orang beriman yang biasa itu jauh sekali. Bukan satu derajat, tapi beberapa derajat. Jadi di Al-Quran itu ada darajat, ada darokat. Kalau darajat itu artinya tinggi di surga. Tapi kalau darokat itu tingkatan bawah di neraka. Jadi cuma beda jim sama kaf. Ada darajat, ada darokat. Darajat untuk kenaikan di surga, tapi darokat untuk yang ada di api neraka. Jadi orang yang diberikan ilmu ini yang dimaksud itu adalah ilmu yang nyambungkan sampean dengan Allah. Bukan sekedar orang belajar kemudian dia tidak terhubung apapun dengan Allah Subhanahu wa taala. Terhubung bagaimana? Terhubung Allah sebagai Tuhannya. Dia faham, oh ini Allah Tuhan saya. Terus sampean siapa? Saya hambanya Allah. Saya harus bagaimana sebagai hambanya Allah? Mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau saya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah itu kewajiban ataukah bagaimana? Ya, itu adalah kewajiban lantaran Allah yang menciptakan Anda dari tidak ada. Sampai dulu enggak dikenal. Hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madzkura. Pernahkah manusia itu sadar? Dia merenung, pernah satu saat dia itu enggak ada namanya. Waktu bapak ibu belum menikah, kita enggak ada. Ketika bapak ibu kita sudah menikah, ketika belum ada janin di dalam perut ibu ini, itu masih belum jelas kita ini akan muncul di dunia atau tidak. Kemudian dimunculkan oleh Allah, dipertemukan ya antara air maninya bapak, kemudian dipertemukan di dalam perut ibu, dalam rahimnya, akhirnya terbentuklah yang namanya janin. Janin cikal bakal manusia. Dari air mani jadi segumpal darah, kemudian jadi daging, dikasih tulang, ditutup dengan kulit, akhirnya dikasih nafas, dikasih makan, dikasih segala macam. 9 bulan kemudian Anda dikeluarkan di muka bumi ini tadi, ditampakkan, tapi Anda semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dikasih kehidupan, kasih pendengaran, dikasih penglihatan, dikasih kenikmatan A, B, C, D, Z, banyak sekali kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Maka layaknya kita sebagai hamba Allah adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya kita menjadi hamba yang enggak mengabdi sama Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana mau mengabdi kepada Allah? Mengabdi kepada Allah adalah nurut jalannya Allah. Bagaimana menurut jalannya Allah Subhanahu wa taala? Nurut jalannya Allah Subhanahu wa taala adalah berdasarkan ketentuan yang sudah dipasang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dipasang oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini ada ajaran dari langit yang Allah bawakan kepada para nabi, kemudian dibawakan kepada nabi yang terakhir, yaitu nabi yang terbaik, Nabi Muhammad SAW, yang mana semua para nabi kepingin jadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampai nggak pakai minta sudah jadi umatnya Rasulullah SAW. Ini sampai dikatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang pernah keluar di tengah umat manusia. Berkat siapa? Berkat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa yang membedakan ini tadi? Yang pertama, kita ini tahu bahwasanya Allah Tuhan kita. Dan yang kedua, kita tahu Nabi Muhammad SAW adalah Nabi kita. Kemudian kita belajar dan bersaksi
masuk di dalam lingkaran kanjeng Nabi dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru setelah itu ada iman, ada Islam. Islam rukun 5, rukun Islam yang 5, iman rukun iman yang 6, kemudian ada yang di atasnya itu yaitu adalah ihsan. Kita menghamba kepada Allah seolah-olah kita diawasi oleh Allah. Kalau kita nggak melihat Allah, Allah melihat kepada kita. Ini tadi yang namanya garis-garis dasar di dalam keilmuan. Terus ilmu ini dari mana? Dari lisan sang Nabi Muhammad SAW. Dari siapa? Lisan Rasulullah SAW. Siapa itu Rasulullah SAW? Rasulullah SAW itu adalah kekasih Allah. Yang mana Allah firmankan, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, wahai Rasul, kami utus kamu sebagai pembawa kabar gembira, sebagai pembawa peringatan, sebagai saksi. Saksi apa? Saksi bagi umat ini, saksi bagi umat yang terdahulu, bahkan menjadi saksi para nabi. Artinya lolosnya orang masuk surga atau tidak kalau sudah ada restu dari Nabi Muhammad SAW. Dan mengajak kita ke jalan Allah juga Nabi Muhammad SAW ini sebagai sirajan munira, sebagai lampu cahaya yang menerangi siapa orang yang masuk di dalam ajaran Nabi Muhammad SAW pasti selamat dunia akhirat. Karena itu kita jadi umat yang kanjeng Nabi harus senang. Kenapa? Karena di dalam riwayat itu dikatakan Nabi Musa itu bilang, ya Allah, saya baca itu di dalam kitab Taurat ada umat umurnya singkat 60 tahun tapi amalannya melebihi daripada umat-umat terdahulu, bahkan masuk surga duluan. Terus Nabi Musa bilang, ya Allah, jadikan mereka itu umat saya. Kata Allah, bukan ya Musa, mereka itu umatnya Ahmad, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, saya baca ini umat ini kalau berdosa gak langsung ditulis dosa, bahkan ditunggu tobatnya olehmu ya Allah. Jadikan umat ini sebagai umatku. Tidak bisa ya Musa, ini adalah umatnya Muhammad SAW. Ini umat pasti masuk surga terlebih dahulu sebelum para nabi dan rasul. Siapa kita ini? Kita ini siapa? Antara kita sama para nabi pangkatnya gedean mana? Para nabi. Antara kita dengan umat-umat terdahulu lebih banyak mana ibadahnya? Umat dulu. Tapi karena sampean ikut masuk di dalam jatah umat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di saat itu panjenengan surga diharamkan sebelum Muhammad dan umatnya masuk ke dalam surga. Sallallahu Alaihi Muhammad. Berarti wajib cinta nggak sama Nabi? Wajib cinta apa enggak? Nggak cinta nggak selamat. Wajib cinta apa enggak? Sudah jelas Allah wajibkan atas kita untuk iman sama Nabi, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di antara perkara yang diutusnya kanjeng Nabi, Nabi SAW mengatakan, bu'ithu mu'allima, aku diutus sebagai pengajar. Jadi misi kanjeng Nabi yang paling utama adalah mengajarkan ilmu.
Makanya majelis taklim jangan dianggap sebagai perkara biasa. Majelis taklim ini, kata Nabi SAW, duduknya seorang di dalam majelis taklim lebih afdol daripada sholat 1000 rakaat. Saya mau lihat siapa yang bisa sholat 1000 rakaat. Saya nggak bisa, nggak mau saya 1000 rakaat. Lebih afdol daripada mengantar 1000 jenazah. Lebih afdol daripada mengunjungi 1000 orang sakit. Kita marani orang sakit itu kadang sekali 2 kali sudah nggak kuat. Ya benar. Ini 1000 masih kalah pahalanya dengan sampai duduk di dalam satu majelis taklim. Apalagi yang sampai terima adalah ilmu Kanjeng Nabi. Kita cuma nyampaikan apa? Ilmu Kanjeng Nabi. Kalau orang pendek penglihatannya, pandangannya itu pendek, dianggap wah pengajian sama saja. Beda. Kalau sampai merasa bahwasanya al ulama waratsatul anbiya, ulama itu pewaris Kanjeng Nabi, artinya jalan penghubung antara Nabi dengan umat ini adalah ulama. Kalau ulama tidak dihargai, berarti tidak menghormati ilmu Kanjeng Nabi. Maka jangan berharap syafaat di hari kiamat. Sampean ngelamar kerja, dipersilahkan, dengan kekurangan diterima, dikasih gaji yang besar, terus bosnya sampean remehkan atau sampean kurang ajar, kira-kira gimana? Tetap sampean bakal kerja situ atau diusir? Pasti diusir. Wah ini nggak layak ini kerja di sini. Nah, karena itu tidak ada jalan yang lebih bikin kamu selamat kecuali kamu cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya amalan wiritan yang paling agung adalah hadir majelis ilmu. Ulama yang dulu meskipun sakit hadir majelis. Saya niat untuk sembuh berkat majelis taklim. Ya. Tapi orang ini kadang bingung. Ketika kerjaannya enak lupa kerjaannya nggak enak hadir majelis taklim. Salah. Ini majelis taklim yang diadakan dimanapun, asal sanadnya jelas. Saya ngambil dari guru saya dari gurunya, terus kitabnya sama, yang dibaca juga sama, sampai dari wali ke wali, hingga kepada Sayyidul Auliya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya baca Sallallahu Alaihi Wasallam sampai itu yang semangat. Dari guru ke guru, dari wali ke wali, ila Sayyidul Auliya wa Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai menyuarakan sholawat dengan keras, Kanjeng Nabi tahu, Kanjeng Nabi hadir. Ketika Kanjeng Nabi hadir, sampai dilihat oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diridhoi, oh berarti ini memang di dalam hatinya ada cinta kepadaku, maka layak aku perhatikan urusan dunianya, urusan akhiratnya, anaknya, istrinya, dan cucunya akan diperhatikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu orang, saya cerita sedikit keluar dari bab ini. Ada satu orang setiap kalau di dalam majelis taklim, gurunya itu baca Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang ini ngangkat suara Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang awam pak. Ketika wafatnya ada orang mimpi,
seolah-olah terjadi majelis itu, dalam mimpi itu Kanjeng Nabi yang jadi duduk di paling depan, yang memimpin Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW mengucapkan Sayyidina Muhammad, orang itu menjawab Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi juga ikut mengiyakan Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pertanda derajat orang ini naik dan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun dosanya itu kadang banyak, berkat perhatian dengan menyuarakan dengan suara keras kalimat sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang kita ini harus semangat. Setelah ilmu ini dibawa kepada Kanjeng Nabi melalui perantara malaikat Jibril. Jibril itu masih datang turun belajar. Mestinya ilmu malaikat lebih kuat, lebih tinggi dari ilmu Nabi Muhammad, kan begitu? Karena malaikat enggak langsung ketemu dengan Allah, ini Nabi manusia, tapi ternyata kedudukan Kanjeng Nabi Muhammad SAW lebih besar daripada Jibril alaihissalam, sampai Kanjeng malaikat Jibril datang menyamar jadi manusia, belajar nyantri kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Duduk kepada Kanjeng Nabi dengan akhlak, dengan adab, sowan. Ini untuk ngajari umat Islam betapa pentingnya ilmunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Untuk resep dunia akhirat yang nikmat ini, setelah ilmu itu dibawa oleh Kanjeng Nabi, kemudian ditularkan kepada keluarganya Kanjeng Nabi, atau yang dikenal dengan Ahlul Bait, keluarga Kanjeng Nabi, kepada putrinya, istrinya, ya, cucunya, karena anaknya kecil-kecil, yang laki-laki itu kecil-kecil sudah wafat, tapi ada juga cucunya Al Hasan wal Husain, yang mana terus membawa sanad ilmu ini, ya, dibawa oleh keluarga Nabi, dibawa oleh para sahabat, hingga dari tabi'in kepada tabi'in, terus sampai kepada panjenengan, murni, asli, otentik dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Al-Quran mengatakan, Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Wahai Muhammad, sampaikan dari saya kepada umatmu bahwa kamu mengatakan la as'alukum, aku tidak minta upah dari kalian atas dakwah saya, kecuali satu, illal mawaddata fil qurba, kamu cinta kepada kurba. Ditanya Kanjeng Nabi, siapa al qurba ini? Kerabat ini siapa? Kurba itu artinya kerabat, keluarga. Siapa yang dimaksud keluarga ini tadi? Yang dimaksud adalah antawudduni biman yasilu baini wa bainakum min qarabatin. Kamu sambung dengan cinta kepada orang yang nyambungkan dengan saya, antara kalian dengan saya. Siapa? Para kerabatku, yaitu keluarga Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi itu jadikan, dia tahu Rasulullah SAW ini, sahabat ini gak hidup selamanya, betul? Sahabat itu gak hidup selamanya. Sahabat itu sampai hampir 100 tahun lebih setelah wafatnya Nabi, itu berakhir di situ.
kemudian ada para tabi'in. Tapi keluarga Nabi terus tongkat ajaran Nabi ini diberikan kepada keluarga. Ada yang dikasihkan ke sahabat, ada yang dikasihkan kepada keluarga. Jadi Nabi lebih ingin mendekatkan umat ini dengan keluarga Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampean berangkat ke satu kota atau mau melamar kerja lagi, kemudian ditanya waktu interview itu, waktu wawancara ditanya sama bosnya, sampean dari mana? Oh, saya dari Malang, atau saya dari Surabaya. Kata yang wawancara, kata bosnya, loh saya juga dari Surabaya. Oh ya, tapi saya sudah pindah. Cuman saya di Surabaya masih ada kerabat. Loh ya, iya. Di daerah mana? Oh di kampung ini. Loh saya juga di kampung itu. Saya kenal itu sama kerabatnya panjenengan. Kira-kira orang ini lebih cepat diterima atau tidak? Lebih cepat. Ditelepon kerabatnya, gimana si fulan? Oh ini, iya baik ini orang ini. Wes, sip, di ACC diterima. Hah? Kan begitu. Sampean punya pegawai ini sampean bos. Mungkin tadi bos KB nanti insyaallah. Ya sampai jadi bos. Terus begitu ada orang yang melamar kerja. Oh pegawai ini ke sampean baik, tapi ke anak sampean nggak baik. Kira-kira gimana? Perlu dipelihara apa dipecat? Pecat. Oh, aku urip iki, saya hidup ini untuk keluarga saya, kok kamu malah nyakiti keluarga saya? Ada orang kerja aja biasa, tapi baik sama keluarga sampean, baik kepada cucu sampean, baik kepada anak sampean. Kira-kira gimana? Dipelihara apa dipecat? Ya, nggak mungkin dipecat. Kan begitu. Jadi adanya kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia mengatakan urqubu Muhammadan fi ahli, ihfaduhu fi ahli. Kalau kamu mau jalin hubungan dengan Nabi, nih pada keluarga Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa bahasa Maduranya cucu itu apa? Kompoi. Jadi mon sampeyan kata rok semak di Kanjeng Nabi, mon bisa pas semak te kompona Kanjeng Nabi. Mon sampeyan dari dalam ate gaduhan cinta, gaduhan mahabbah te kompoina poton te kompoina Kanjeng Nabi. Di saat itu panjenengan insyaallah diterima di hadirat Allah. Arte cinta di komponen Kanjeng Nabi dikasih penting tidak mengganggu. Satu, mereka sesama muslim. Yang kedua, mereka ini dipilih oleh Allah jadi komponen serah Kanjeng Nabi. Kalau jadi anak potongan Kanjeng Nabi, siapa yang berkehendak? Mereka sendiri. Allah yang mau, Allah yang mentakdirkan. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu cinta kepada keluarga Nabi. Sudah cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi. Dan juga para sahabat Nabi cinta kepada keluarga Rasulullah SAW. Suatu hari Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Bilal bin Rabah ini setelah Kanjeng Nabi wafat, dia pergi meninggalkan kota Madinah, berangkat ke Syria, jauh. 3 hari 3 malam berturut-turut mimpi Kanjeng Nabi. Kata Kanjeng Nabi, Bilal,
Kamu nggak rindu tak ke Madinah? Kok saya sudah nggak pernah dikunjungi sekarang? Nggak suka tak sama saya? Sehari, besoknya mimpi lagi, sampai 3 kali. Akhirnya nangis teringat Kanjeng Nabi SAW. Berangkat Bilal ini menuju Madinah. Sambut sama para sahabat. Masya Allah, mereka sahabatnya Kanjeng Nabi, muadzinnya Kanjeng Nabi SAW. Sahabat itu rindu untuk mendengarkan suara yang dulu pernah didengar sama Nabi. Nabi itu kalau sudah Bilal yang azan, waduh, senang sekali Kanjeng Nabi. Sampai ketika sudah tiba waktunya sholat, sudah waktunya azan, Sayyidina Bilal diminta azan. Katanya, Bilal, saya setelah Rasulullah SAW wafat, saya enggak azan lagi. Saya azan untuk siapa? Rasulullah SAW. Beda siapa? Hasan wal Husain, potona Kanjeng Nabi, anaknya Siti Fatimah radhiyallahu anha. Bilal, apa kamu enggak kepingin dapat syafaatnya Kanjeng Nabi? Saya minta tolong supaya engkau azan seperti engkau dulu pernah azan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari situ Bilal mengatakan, wahai kekasih Rasulullah, wahai cucu Nabi, saya jadi saksi kamu berdua adalah orang yang dicintai oleh Nabi. Nabi mengatakan, selamat orang yang cinta kalian berdua dan celaka orang yang memusuhi kalian berdua. Sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situ Bilal adzan. Mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, gempar itu Madinah. Mereka teringat masa Nabi. Mereka bilang, "Oh, Nabi hidup lagi." Padahal tahu Nabi sudah wafat. Sallallahu alaihi wasallam. Allah sampai asyhadu alla ilaha illallah, tambah nangis sak Madinah. Sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nangis kabeh. Satu kota Madinah keluar semuanya nangis. Bilal enggak kuat melanjutkan lagi, turun Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Nih, orang yang punya cinta itu selamat. Yuhsyarul mar'u al-mar'u ma'aman ahab. Orang bakal dikumpulkan dengan yang dicintai. Kita cinta kepada siapa, itu kita akan dikumpulkan bersamanya. Ya, sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan ada orang mati di dekat Ka'bah dan dia sholat sampai patah-patah, ibadahnya banyak, tidak akan dikumpulkan kecuali dengan yang hatinya kemana. Jadi jangan sampai kita ini tidak cinta kepada apa yang dicintai Allah, apa yang dicintai oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak para ulama, banyak para auliya usholihin. Kiai Hasan Genggong, Kiai Hasan Genggong Semarang Sambilan. Kiai Hasan Genggong ini seorang waliullah. Beliau itu di antara amaliyahnya yang kuat adalah mahabbah kepada keluarga Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Syekhona Khalil naik derajat, di antaranya adalah cinta kepada keluarga Nabi. Keluarga Nabi ini kayak manusia biasa, Pak. Ya, kayak manusia biasa. Tapi Allah yang muliakan. Jadi sampai muliakan karena mereka dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana sampai juga dimuliakan karena sampai punya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat di dalam kehidupan orang-orang terdahulu, tidak pernah mereka itu lepas
daripada kecintaan kepada Nabi, terutama keluarga Nabi Muhammad SAW. Ada 3 pesan dari Nabi. Ahibbullah lima yakhluqum bihi min ni'amih. Sampean cintailah Allah karena nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Mesti syukur, mesti cinta kepada Allah. Yang kedua, ahibbuni li hubbillah. Cintai aku karena kamu cinta kepada Allah. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Dan cintai kepada keluargaku, anak cucuku, sebagai bentuk kalian cinta kepada aku. Habaib wajib cinta kepada keluarga Nabi. Umat sama, jadi tidak dibedakan, sama. Habaibnya wajib cinta, umatnya juga wajib cinta. Dan habaib juga harus, sebab mereka ini diamanati oleh Kanjeng Nabi untuk cinta, rahmat dan kasih sayang kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah riwayat, ya, ada sebuah ucapan mengatakan begini: cinta kalian kepada keluarga Nabi ini akan bermanfaat pada 3. 1, pada waktu datangnya malaikat maut. Ini waktu genting ini. Ketika datangnya malaikat maut, sampai cinta kepada seorang ulama, kepada seorang keluarga Nabi Muhammad SAW, maka itu Allah akan jadikan datangnya malaikat maut ini bukan membawa siksa, tapi dia akan datang dalam bentuk rahmah dan sampai akan didampingi oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, di saat pertanyaan kubur, ini akan manfaat kalau ada cinta kepada Nabi dan kepada keluarga Nabi SAW. Yang ketiga, di saat engkau berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3 hal ini sangat penting, dan kita tambahkan cinta kita kepada Allah, kepada Nabi SAW, ya, kepada keluarga Nabi SAW. Sebab ilmu yang diajarkan, terutama yang ada di dalam Masjid Ahlus Sunnah ini, ilmunya jelas, sanadnya jelas, gurunya jelas. Kita bisa nyebutkan sampai Kanjeng Nabi, bisa. Ilmu ini belajar dari ini hingga Rasulullah. Jadi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi kita di dalam pengajian ini, dan kita dijadikan sebagai orang-orang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.